Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kita update informasi perkembangan Rismond Sianipar yang sudah keluar dari ruang penyidikan, sahabat. Seperti biasa pasti melakukan konferensi pers, tapi ada hal yang aneh dari pernyataan Rismond Sianipar ya. Selain dari mimik wajahnya yang kelihatan bahwa sudah mulai panik, dia hari ini berbeda dengan biasanya. Biasanya sangat garang terhadap penyidik, malah mengucapkan terima kasih terhadap pelayanan penyidik dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan katanya. Karena itu, Rismond menjelaskan secara detail hasil penelitiannya. Nah, sepertinya sekali lagi mereka ini berpikir bahwa hasil penelitiannya itu akan menjadi pertimbangan. Metodologi yang digunakan akan menjadi pertimbangan. Padahal sebenarnya penyidik itu punya strategi, tetapi dari sisi psikologi sekali lagi sudah kelihatan bahwa Rismond Sianipar ini sepertinya sudah mulai shock dan paham betul bahwa posisinya dalam situasi yang sangat terjepit dan tidak bisa lagi lepas, sehingga pernyataannya cenderung tidak lagi menganggap penyidik melakukan kriminalisasi atau dipekerjakan oleh Pak Jokowi sebagaimana yang selama ini selalu dia keluarkan. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan sahabat-sahabat lihat sendiri videonya. Terima kasih tadi para penyidik ya, sangat membuka. Nah, kelihatan kan bagaimana wajahnya. Coba sahabat-sahabat perhatikan sendiri bagaimana mimik daripada Rismond Sianipar ini. Apa yang menjadi sudah pucat dia, sahabat. Ya, saya terutama terkait dengan apa yang ditanyakan. Ya, itulah kalau cowok tidak bisa dijaga. Saya itu analisis program tentang pencocokan citra menggunakan model artificial neural network, ya, sejumlah model yang sudah pre-training atau sudah dilatih yang menjadi embedded dalam Python, dan berikutnya juga metode dalam pencocokan citra, terus juga metode dalam menganalisa sebaran nilai intensitas pada kanal RGB, semua saya jelaskan meskipun sudah ada di buku itu yang menjadi bagian dari buku di Jokowi White Paper, tetapi saya menambahkan hal-hal penting lainnya karena secara spesifik ditanyakan menggunakan alat apa, mengupload di mana, dan bagaimana caranya, penggunaan software atau program yang saya tulis sendiri. Jadi kalau nanti diminta dalam penyidikan berikutnya, kalau memang diminta nanti source code atau kode sumber yang saya tulis sendiri, ya saya siap. Karena penelitian itu repeatable, maka ia harus bisa disanggah, dibantah, dan diulangi oleh peneliti lain. Oleh karena itu, terima kasih kepada kepolisian, kami bisa membuktikan penelitian kami dan terbuka untuk umum. Oleh karena itu, kami siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi penelitian kami. Oke, begitu dulu ya. Tadi ada sudah datang. Iya, karena kami bertiga kan duduk atau berdiri dalam nilai yang apa yang kami pahami sebagai nilai-nilai saintifik. Jadi pertemuan kami juga pertemuan yang tidak ada tidak ada rancangannya selain memang posisi kami sebagai peneliti. Oleh karena itu kami siap sebenarnya dengan kami tuliskan di buku Jokowi White Paper, kami siap untuk bedah buku di universitas-universitas sehingga ke depan ya para peneliti juga bisa berkontribusi dalam memperbaiki negaranya, bersuara sesuai dengan penelitiannya ya. Oke, untuk saksi yang kedua. Nah, sahabat-sahabat sudah menyaksikan sendiri. Tetapi pernyataan itu saya kira tidak penting ya. Yang paling penting adalah bagaimana gesturnya, bagaimana mimik wajahnya, bagaimana dia sudah merendah, dia memuja-muja di situ penyidik. Nah, harapannya pasti apa yang dia sampaikan nanti itu akan menjadi pertimbangan bagi penyidik, sahabat. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, apapun narasi yang didengung-dengungkan hari ini oleh para pemburu ijazah Pak Jokowi maupun para pengacaranya, terutama si Tompel yang akhir-akhir ini sudah pada sepakat kembali menyerang UGM. Apalagi poin 10 itu yang dia selalu kunci itu dalam setiap narasi yang dibangun dimanapun dia bicara.
terkait soal penguasaan ijazah Pak Jokowi yang sudah di tangan pemiliknya. Itu katanya terserah, seolah-olah pernyataan itu mereka legitimasi bahwa pihak UGM mau lepas tangan terhadap Pak Jokowi, dan itu sah-sah saja kalau mereka memberikan penilaian seperti itu. Padahal yang dimaksudkan bukan itu sebenarnya. Penguasaan yang dimaksud itu adalah mau digunakan kemana itu ijazah tergantung daripada orang yang memegang itu ijazah, itu kan maksudnya. Tapi oleh mereka, para kaum pemburu ijazah ini menganggap bahwa pernyataan itu menandakan bahwa UGM sudah mau lepas tanggung jawab daripada Pak Jokowi. Dan itu yang dimaksudkan oleh si Panci dalam pernyataannya beberapa malam yang lalu di salah satu TV nasional, bahwa itu ambigu katanya apa yang disampaikan oleh Rektor UGM, bahkan menganggap pernyataan itu rancu. Nah, oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, sepertinya memang secepatnya ini mereka akan menjadi tersangka, dan harusnya demikian. Kita berharap polisi jangan lagi mengambil pertimbangan-pertimbangan aneh-aneh lah, maksudnya aneh-aneh yang saya maksud di sini, ragu seolah-olah bahwa orang ini memiliki massa yang sangat besar yang akan menggeruduk Polda Metro Jaya kalau sampai mereka ini ditersangkakan. Terus terang, saya menilai dari beberapa podcast, dari beberapa pernyataan-pernyataan mereka di media televisi terakhir, termasuk Refli Harun sendiri sudah mengeluarkan satu statement bahwa seyogianya Pak Jokowi memperlihatkan saja ijazahnya ini sudah selesai, karena kalau benar-benar itu asli. Nah, artinya apa? Ada upaya mereka sebenarnya untuk menghentikan kasus ini di tengah jalan ketika Pak Jokowi sudah mau memperlihatkan ijazahnya. Tapi bagi kita, masa mereka sudah melakukan penghinaan ke orang, melakukan fitnah kepada orang, merendahkan harkat dan martabat orang, lalu seenaknya saja mau lepas dari jeratan hukum? Saat ini tidak lagi dalam konteks ijazah itu palsu atau tidak, sebab UGM sudah bicara bahwa asli. Kemudian hasil uji lapor Polri juga mengatakan bahwa itu otentik, artinya asli juga. Oleh karena itu sekarang ini yang kita bicarakan adalah kasus mereka ini yang melakukan fitnah, ujaran kebencian di media sosial. Jauh dari apa yang mereka pikirkan, bahkan berupaya menggiring opini melalui bukunya itu yang isinya semua sampah, seolah-olah dia melakukan penelitian, jadi tidak bisa dia dipidana. Bukan itu konteksnya. Yang kamu lakukan itu hanya berupaya ngeles dengan menyusung buku sampah itu, seolah-olah kamu hanya melakukan tugas sebagai seorang akademisi, sebagai seorang peneliti. Padahal itu jauh dari konteks yang kita bicarakan kali ini, dan jauh dari konteks pelaporan Pak Jokowi ataupun Peradi Bersatu. Konteksnya di mana? Konteksnya kalian melakukan ujaran kebencian, melakukan fitnah, menyesatkan masyarakat, berpotensi membuat masyarakat gaduh. Itu yang kalian lakukan, sehingga apapun narasi yang kalian bangun di depan penyidik, terutama kalau hanya bicara soal teknis penelitian yang kau lakukan itu dengan buku yang kau tampilkan, itu akan membuat kamu hanya lelah sendiri menjelaskan itu, dan penyidik pasti juga mangguk-mangguk seolah-olah. Dan itulah strategi para penyidik. Saya ini juga pernah berhadapan dengan hukum, jadi saya tahu banyak bagaimana kalau yang namanya polisi itu melakukan penyidikan. Tidak ada satu pun juga yang bantahan yang dikeluarkan oleh penyidik itu. Kalau kita bicara, pasti dia mengakomodir semua yang kita sampaikan. Tetapi faktanya bahwa ini masuk di proses penyidikan, berikut dengan seluruh fakta-fakta yang ada, dan terakhir dengan pernyataan UGM bahwa ijazah Pak Jokowi asli, maka itu sudah clear. Sampai di situ kalian akan menjadi tersangka. Yakini itu. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan dengan video yang pendek ini bisa memberi manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.